Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat hidayahnya kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman sampai sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak, dan semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan manusia pasti mempunyai tujuan keberhasilan dalam usahanya. Dan untuk mencapai suatu keberhasilan pasti tidak terlepas dengan adanya doa. Doa menjadi bagian penting dalam setiap usaha. Berdoa juga dapat mengetahui bahwa Allah lah yang menentukan segala usahanya. Doa bisa diartikan sebagai permohonan dan pujian yang berbentuk ucapan dari hamba yang rendah derajatnya kepada Rabb yang maha tinggi. Maka dari itu, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia termasuk orang yang takabur atau termasuk orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ini adalah perintah Allah untuk kita berdoa. Berarti kita diwajibkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Kalau seorang makhluk, kalau dimintain sesuatu terus-menerus, pasti makhluk itu atau manusia itu pasti akan bosan. Kita minta pertolongan sama teman kita atau minta sesuatu kepada teman kita yang dekat. Kita setiap hari minta terus, pasti orang itu akan bosan, akan risih, tidak senang. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kita minta terus kepada Allah, justru malah Allah senang kepada kita. Karena Allah lah yang mempunyai segala isi yang ada di dunia ini. Kalau kita meminta selain Allah, maka Allah akan murka. Kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita meminta tahun depan haji, meskipun dalam matematika tidak mungkin saya bisa berangkat haji di tahun depan karena saya tidak mempunyai uang. Tetapi kita mempunyai Allah. Kita mempunyai Allah yang mempunyai segala hal. Dan kalau Allah sudah mengabulkan doa seorang hamba, pasti ada jalannya.
Kita tidak perlu memikirkan caranya bagaimana. Nanti Allah akan memberi caranya. Kita tidak perlu ragu berdoa memohon kepada Allah. Dan kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Dikisahkan Imam Ahmad ibnu Hanbal tiba-tiba terbangun dari tidurnya, beliau bingung. Kenapa hati ini digerakkan untuk pergi ke suatu desa. Imam Ahmad ibnu Hanbal ini bingung. Tidak mempunyai tujuan pergi ke desa tersebut. Dan akhirnya Imam Ahmad ibnu Hanbal ini memutuskan pergi ke desa tersebut. Ketika sesampainya di desa tersebut, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini bingung mau ngapain. Saya kenapa sampai di sini? Hati saya ingin ke sini, tetapi saya bingung mau ke sini. Dan akhirnya Imam Ahmad ibnu Hanbal ini sholat di dalam masjid. Ketika selesai sholat di dalam masjid, didatangi seorang. Orang itu bertanya, "Hei, apakah kamu orang asing?" "Ya, saya orang asing." "Kamu tidak mempunyai tempat tinggal?" "Iya, saya tidak mempunyai tempat tinggal." "Apakah kamu mau ikut denganku?" "Tidak apa-apa, tetapi tempat saya ya seadanya." Dan akhirnya Imam Ahmad ibnu Hanbal mau ikut dengan orang tersebut. Ketika sampai di rumah seorang itu, orang tadi membuat adonan roti. Setiap orang itu membuat roti, orang itu selalu mengiringi dengan zikir dan istighfar kepada Allah. Dan Imam Ahmad ibnu Hanbal ini terkagum, orang itu bisa seperti itu. Dan akhirnya didekati oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Didekatilah dan ditanyai orang tersebut, "Sejak kapan kamu berpikir seperti ini? Sejak kapan kamu selalu berdoa, selalu beristighfar kepada Allah?" Sejak lama saya kayak gini, sejak lama. "Dan apa yang kamu dapatkan dari ini? Dari kamu membaca zikir ini, membaca doa ini?" "Saya selalu berdoa kepada Allah dan selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala." Nah, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini kaget, wah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Seorang muslim yang baik seperti ini. Jadi kita jangan selalu merasa doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Nah, sebenarnya doa kita itu dikabulkan. Mungkin kalau doa kita tidak dikabulkan karena Allah mempunyai yang lebih baik dari yang kita minta, yang kita doakan. Nah, Allah mempunyai cara yang lebih baik. Jadi jangan suudzon sama Allah. Nah, setelah ditanyain sama Imam Ahmad ibnu Hanbal, doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian orang tersebut berkata, ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? "Saya ini rindu dengan seorang imam yang bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal." Ketika Imam Ahmad ibnu Hanbal mendengar ucapan orang tersebut, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini langsung mengucap takbir dan, "Ya Allah, ternyata hati ini kok selalu digerakkan ingin pergi ke desa ini, ternyata Allah hanya ingin mengabulkan doa orang pembuat roti tadi. Gara-gara dia selalu memohon kepada Allah, ingin bertemu dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal." Jadi dari kisah tersebut kita tiru apa yang dilakukan orang pembuat roti tadi. Orang tadi selalu berdoa kepada Allah, tidak putus asa, karena dia yakin pasti Allah mengabulkannya. Dan keistimewaannya, orang tersebut
Allah tidak orang tersebut jadi tidak harus susah payah pergi ke tempatnya Imam Ahmad. Bahkan Allah mendatangkan langsung Imam Ahmad Ibnu Hanbal di rumahnya. Ini kalau Allah sudah ingin mengabulkan doa seseorang. Nah, jadi jangan putus asa kita berdoa kepada Allah. Dan kita ketika berdoa kepada Allah, kita ingin cepat doanya dikabulkan oleh Allah, kita hindari dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah, atau hal-hal maksiat, karena maksiat dapat memutus terkabulnya doa. Maka dari itu kita selalu berusaha menghindari suatu keburukan atau maksiat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.